dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, pemirsa Metro TV, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali masih dari kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajat Sitimang. Saya Bayu Oktara, senang sekali bisa berjumpa tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah siap nih untuk mendengar petua-petua nasihat dari guru kita supaya kita bisa menambah berkah dan juga pahala di bulan suci Ramadan ini. Ada Ustadz Dasat Latif bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Masya Bayu, Allah, siap. piye kabare? Wih, apik-apik tenan Pak Ustadz. Lah, Nggih. nggih. Lah, iki Makassar lho. Makasing. Makasih. Iki Makassar. Iki Makassar. Nggih. Jarene iki Makassar nih. Nggih Makassar rek. Wah, bahasa Bugis tapi ada bahasa Jawanya nih Pak Ustadz. Endi Mas? Endi? Nang kene? Iki Makassar. masjid. Hajat Sitimang. Iki masjid ibu saya Mas. Masya Allah, apik yo iki yo. Api rek. Pak Ustadz bisa bahasa daerah banyak banget sih Pak Ustadz. Saya kan penceramah dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu, Masya Allah. Ono Jawane. Ono. Engka Ogina. Oh, apa tuh? Ada Banjar. Ada Banjar. Ada lagunya Umi Rama kan? Bagaimana tuh? Ada Jawa. Ada. Ada Sunda, ada Bali, dan berapa banyak lagi lainnya. Masya Allah. Oke. Oh berarti Pak Ustadz tuh Ini kalau. bukan mau menyanyi Mas. Bukan. Apa yang kita mau bahas hari ini? Ini yang mau kita bahas sebenarnya ini ada kaitan juga sama lagu. Kelihatannya kan Ustadz kalau lagi mungkin istirahat di antara satu tablik ke tablik yang lain, satu ceramah ke ceramah yang lain, mendengarkan lagu-lagu yang ada di handphone begitu Pak Ustadz. Ya, betul. Ya kan berarti di download, diisi. Ya, Nah kemarin itu kan kita sudah sempat ngebahas tuh Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini kita kosongkan aplikasi-aplikasi yang udah nggak dipakai, yang udah basi ada di handphone kita, supaya kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi baru yang maksudnya tuh ilmu-ilmu baru begitu ya Pak Ustadz. Oke. Nah sekarang kita isinya dengan apa? Kemarin kan kita udah kosong, hilangkan dendam, ya kan Pak Ustadz? Oke. Bersihkan hati. Sekarang saatnya kita ngisi. Dengan apa Pak Oke. Ustadz? Ibu-ibu tahu ndak redaksi 2 kalimat syahadat? La ilaha Illallah. Muhammad. Nah, dengar kalimatnya. La ilaha. Stop. La ilaha. Stop. Di situ berhenti dulu. La ilaha. Tiada Tuhan. Dia tiadakan dulu. Jadi Tuhan kayu, Tuhan batu, dan lain-lain, Tuhan duit. Ditiadakan semua dulu. Kosongkan semua itu. Baru kita isi illallah. Tiada Tuhan dulu, dia tiadakan. Baru kasih masuk, ambil Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kalau tidak dikosongkan dulu. Kosongkan dulu dari syirik.
kosongkan dari bernyembah berhala, buang bersih semua dulu itu, baru kita isi. Ramadan kemarin kita sudah bahas, kosongkan dulu semua, sudah baru kita kasih masuk. Masuknya adalah ibadah. 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 Ibadah itu apa sih Pak Ustaz Nah, sebenarnya? definisi ibadah, ada yang tahu? Ibadah. Itu Tidak singkatan, ada. bukan? Karena memang bukan ibu ustazah. Ibu adalah jamaah. Saya yang menjawab. Menjawab. Atau Ustaz. ibu yang bertanya, Bertanya. saya jawab. Ini Mas Bayu tanya, apa sih ibadah? Apa bahasa Inggrisnya? Pray, worship. Nah, what ibadah? What is ibadah? What is ibadah? You understand ibadah? Yeah. No. No, Oke. no. Ibadah adalah segala sesuatu. Segala sesuatu berarti yang diharapkan mendapat ridha dari Allah, baik dalam bentuk hatinya, ucapannya, tingkah lakunya, semua kebaikan. Maka dari segi definisi itu, ibadah kesimpulannya segala yang dicintai Allah. Segala yang dicintai Allah. Maka karena segala dicintai Allah, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, maka dia ada dua. Ada ibadah mahdah, ada ibadah umum. Ada ibadah khusus, ibadah mahdah namanya, yaitu sholat, puasa, haji, zakat. Ada juga ibadah umum, bertutur kata yang lembut, bersedekah. Nah, itu semua ibadah. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang ibadah Ramadan dalam rumah tangga. Itu saja dulu, dalam rumah tangga dulu Ibu. Ibadah rumah tangga. Jadi sudah nih, kita kosong kemarin dendam. Nah, sekarang kita isi. Isinya ibadah. Ibadah yang paling tidak bisa ditinggal, ibadah berkeluarga. Mas Bayu, Siap. tidak ada susahnya Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan sholat, sujud. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Tidak ada susahnya buat Allah. Tidak ada susahnya buat Allah mewafatkan beliau dalam keadaan sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Tapi di mana Nabi wafat? Apakah dalam keadaan sujud? Bukan. Apakah dalam keadaan haji? Bukan. Apakah dalam keadaan lempar jumroh? Bukan. Tidak. Tapi di mana Nabi wafat? Di atas pangkuan istrinya. Masya Allah. Ya toh? Di atas pangkuan istrinya Masa Khadijah? Nah Khadijah dulu mendiam. Disebut dipancing salah. Jadi yang benar Pak Ustaz? Bu, mana lebih dulu meninggal Khadijah dengan Nabi? Khadijah. Hah? Siti Khadijah Pak Ustaz. Bagaimana caranya di atas Khadijah kalau dia meninggal? Hah? Hah? Aisyah sungguh ini romantisnya. Jamin tidak dihafal nih bila. Itu Rasulullah wafat di atas paha Aisyah. Itu berarti bahwa ibadah yang memungkinkan kita mati dalam keadaan ibadah itu berumah tangga. Saya ulang, potensi yang membuat kita sangat bisa mati dalam keadaan beribadah, itulah ibadah berumah tangga. Sholat, berapa kali kita sholat satu hari? 5 kali. Sholat Ya, duhur, wajib. tahu-taunya meninggal jam 2. Berarti tidak lagi sholat. Ya toh? Haji, di sini masih ada yang belum haji sudah 60 umurnya. Ya toh? Peluang mati dalam keadaan haji susah. Puasa sekali setahun. Peluang mati dalam keadaan puasa Ramadan kecil. Tapi berumah tangga, siapa yang tidak ada anaknya di sini? Siapa yang tidak ada rumah tangganya di sini? Pasti semua ada rumah tangga toh? Ya toh Ibu? Berarti
potensi kita beramal, beribadah, wafat dalam ibadah, itulah ibadah rumah tangga. Ya toh? Nah, apa saja ibadah dalam rumah tangga? Tidak mesti sholat. Apa ibadah rumah tangga bagi ibu-ibu? Masak. Cuma sayang sekarang ibu-ibu makutu. Apa tuh Pak You Ustadz? understand makutu? No. Malas. Masya Allah, astagfirullah. Tidak mau sudah bakar-bakar ikan. Semua go. Ojek online. Ojek online. Ada sayur? Ada. Ustadz, boleh enggak? Berdosakah kalau kita semua pesan makan? Tidak, selama suami ridha. Suami ridha enggak berdosa ibu. Silakan. Tapi kalau ibu cuma belanja makan jadi, apa pahala ibu? Bukankah pasar pahala? Bukankah jalan ke pasar berkeringat pahala? Bukankah menawar pahala? Iya, menawar niatnya pahala pahala. kalau niatnya ibu efisiensi. Iya toh, sama negara kita efisiensi tapi banyak menterinya. Tahan, tahan. Iya toh, iya efisiensi. Daripada saya kalau saya naik mobil apa itu online, 50.000. Kalau saya jalan, gratis, jalan saja. Efisiensi. Pahala, efisiensi. Betul. Ayo, istri saya, Ustadz, kenapa sayangku minyak? Panas sini, sini. Pahala. Ini nanti bu, yang berbekas-bekas minyak, nanti di akhirat jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau dimasukkan dia neraka. Masukkan dia sorga. Ini saksinya. Dia taat kepada suaminya. Dia masakkan suaminya pulang ceramah. Kena minyak, kena buru-buru. Saya saksinya. Masuk sorga. Masya Allah. Semua enak bu. Masa ibadah. Masa Ibadah. maka mulai besok masaklah. Baik. Nah kita akan lanjutkan saat lagi nih, jangan kemana-mana. Karena kan namanya ibadah pasti ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Bagaimana caranya supaya ibadah dalam rumah tangga ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah. Nanti kita lanjutin ya Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, mari kita lanjutkan lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai ibadah bersama keluarga. Karena tadi Ustadz bilang kan, ya kita mulai ibadah dari yang paling dekat dari kita ya, dari rumah tangga, dari keluarga kita sendiri. Tadi Ustadz bilang masak termasuk ibadah. Lipetin baju, lipetin sarung suami, itu termasuk ibadah. Jadi Mas Bayu, saya kalau mau pergi pengantin, itu mesti pakai khusus. Baju yang dipakai untuk acara pengantin. Begitu juga ketika saya mau pergi ibadah ke masjid, saya pakai ibadah khusus, baju khusus. Mau pergi ceramah, pakai baju khusus. Nggak usah pakai dasi, apalagi dasi kupu-kupu. Ya Beda kan? lagi dong, Pak ketika Ustadz. mau beribadah, kita mesti pakai baju yang khusus juga kita ibadah. Yang bagus ya? Menandakan kita khasana Nusantara. Kalau orang-orang Arab kan itu yang panjang. Kemudian ada itak-itak kepalanya kan. Sorban. Nah, sorbannya. Kalau kita Indonesia seperti ini. Oh ini Pak Ustadz. Khasana Nusantara. Nah, Oke. Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Gimana caranya untuk beribadah dalam keluarga, kan biar kita bisa mengajak semua keluarga kita masuk surga sama-sama insya Allah. Oke, tadi kan saya sudah katakan ibadah itu tidak harus sholat saja. Ibadah bukan hanya itu Senin Kamis ya. Ibadah diantaranya ibu-ibu kegiatan rumah tangga. Memasak, itu jadi amal. Coba kalau ibu berpikir memasak adalah amal, maka ibu pasti rajin masak. Kenapa? Saya mau kasih banyak amalku. Ya toh, bikin kopi adalah amal. Tapi kalau ibu berpikir ini kewajiban, capek. Suruh-suruh terus. Pegawai honor lagi.
sedikit gajinya, banyaknya perintahnya, capek. Capek toh? Ada gitu Capek. ya? Bawa banyak. Dia bikin dia masak tampil mulutnya. Coba ku tahu begini, tidak mau kak kawin sama kau. Apalagi ada yang begitu, masak sambil ngomel. Coba kalau ibu pikir masak adalah ibadah. Bu. Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang lain. Ya, rahasia ibu-ibu ini ya, jangan sampai ditahu penonton. Ya, ini kan ditayangin ini rahasia, Pak Ustadz. Ini rahasia. Ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Tapi Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Kenapa? Semua kita punya dosa. Mana ada orang tidak ada dosanya? Saya banyak dosaku, Bu. Kalau pergi ke Car Free Day, bu. kenapa Pak Ustadz? Banyak barang bagus. Sepeda. Dilihat dosa, tidak dilihat Sayang. barang bagus. Iya toh. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustadz? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka ibu-ibu, kalau ibu yakin di luar Ramadan banyak dosa, Ramadan ini harus banyak amal. Ya, kalau yakin ibu tidak banyak amal, maka harus kurang dosa. Intinya harus amal lebih banyak. Nah, bulan Ramadan inilah bulan bonus. Bulan Allah lipat gandakan kebaikannya. Apalagi ibu-ibu, itu Nabi bilang, pahala laki-laki 1, pahala perempuan 2, dilipat ganda ibu. Kenapa lipat ganda? Karena kalau Ramadan perempuanlah yang paling banyak kegiatannya. Nah, Contoh-contoh apa aja Pak Ustadz? Dari bangun. Coba lihat. Coba. Pagi-pagi sama-sama pegawai, sama-sama tuh bekerja dari jam 8 pulang jam 4. Boncengan tuh, pulang kerja suami boncengan lagi. Kata istrinya, Pak, kasih singgah saya di pasar ya. Oke, singgahlah di pasar. Suami sudah pulang, suami sampai di rumah baring-baring. Ibu masih keliling di pasar. Wah, ditinggal. Selisih 5.000 dikelilingi semua pasar. Cari yang lebih murah 5.000. Suami sudah tidur tuh. Iya toh? Suami sudah tidur. Ibu masih keliling. Terang. Nah kan? Nawar. Sudah itu ada beras, ada minyak, ada tasnya lagi di sini. Mau naik PT-PT? PT 20.000. Sudah, jalan saja saya. Sudah berapa? Suami masih tidur tuh. Ibu belum berhenti beribadah. Sampai lagi di rumah, suami kita intip, masih tidur. Ibu buka baju, tinggal pakai itu. Ya toh, panas. Suami masih tidur. Ya toh, ibu masih gelisah. Cobain makanan. Ya toh? Masak. Iya. Suami dikasih bangun makan. Ibu belum mandi. Sudah ganti. Sudah masuk duduk. Suami sudah. Nashhadu Allah ilaha illallah. Istri masih jalan. Masuk lagi dapur. Nah lupa lagi. Ya kan? Masa kritis. Ya toh, suami tinggal tuh. Sudah. Tung. Suami bismillahirrahmanirrahim. Begitu istrinya mau masuk, anakku menangis. Anak bangun. Iya toh, lari lagi toh. Suami sudah lahap. Selesai makan, hayya qad qamatus shalah. Suami sudah sampai di masjid. Ibu mau juga dapat pahala. Dia lari karena terlambat, kasihan. Lari. Begitu mau sampai ku lupa bawa kudung. Ketinggalan. Iya toh. Masya Allah. Suami sudah husuk tuh. Istrinya baru masuk. Sudah rakaat kedua. Karena lari tadi kasihan. Alhamdulillah. Ngos-ngosan. Iya. Sudah salat maghrib balik. Suami perokok.
Istri kasihan dapat pengaruh bahaya rokok. Paru-parunya rusak. Sampailah barulah dia makan kasihan. Sisa-sisa makanan tadi. Ya toh Bu? Sudah baru dia mandi. Persiapan untuk pergi taraweh. Sama-samalah dia pergi taraweh lagi. Suami orang ceramah, suami keluar merokok. Istri mengaji di dalam sambil dengar ceramah, tapi dalam hatinya, itu lagi penceramahnya. Penceramah tuh Pak Ustadz. Itulah kita, ya kan? Selesai taraweh pulang. Suami nonton berita politik. Dolar makin naik, emas makin tinggi, uang makin habis. Dan sekarang cuaca ekstrim. Kenapa Bu? Ekstrim betul cuaca sekarang Bu. Kemarin bajuku saya jemur bajuku seharian. Kenapa kantongku yang kering? Itu mah beda lagi. Kan? Nah sudah. Suami nonton, ibu. Suami mau tidur, ibu lagi persiapan untuk sahur. Suami sudah ngorok, ibu baru masuk ke kamar. Iya, tidur. Suami masih ngorok, jam 2 ibu sudah bangun. Masak. Sudah itu pergi lagi salat subuh berjamaah. Pergi lagi kerja. Betapa banyak pahalanya perempuan. Itu semua ibadah Ibu. Maka Ramadan kuatkan untuk melayani anggota rumah tangga. Belum lagi kasih baju pakai anaknya, dia mandi anak kecilnya, dia antar pergi sekolah. Itu semua ibadah. Kasih makan suami bangun. Itu suami tinggal dikasih bangun. Pak. Sebentar 30 menit lagi. Ya toh? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Masya Allah, betapa mulianya tugas ibu-ibu dan betapa besarnya peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya bernilai ibadah. Tapi Pak Ustadz, nanti mungkin pada saat kita kembali kita pengen juga ini kalau para suami gimana cara dapetin pahala dan ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti sekaligus ada pertanyaan mungkin dari jamaah ya Pak Ustadz ya. Oke. Terima ya. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali saat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi sama-sama di Gaspol Sahur. Coba kita cek semangatnya nih jam segini nih, masih semangat nggak? Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Biringkanaya. Lalu kemudian Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalang Rea. Gaspol memang. Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Mamajang. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi mengenai tema kita ibadah bersama keluarga, tadi Ustadz menyampaikan bagaimana peran istri, ibu begitu mulianya dan banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala dan beribadah. Kalau para suami gimana Pak Ustadz? Oke guys. Gas aja. Hai Besti. Woi Besti. Rumah tangga itu Bu ada 3 unsur. Berapa Ibu? 3. 1 ada namanya suami. 2 ada namanya istri. Dengan izin Allah mudah-mudahan punya anak juga. Amin. Berarti 3 kan? Nah, masing-masing Allah kasih pahala dan kewajiban. Suami ada kewajibannya, istri ada kewajibannya. Secara garis besar, semua kewajiban itu kalau dilaksanakan jadi pahala. Ya? Apa kewajibannya suami? Cari nafkah. Apalagi mendidik anggota keluarga, apalagi menjadi teladan buat keluarga dan lain-lain. Apa kewajiban istri? Menjadi istri yang soleha. Apa istri yang soleha itu? Kata Nabi, kalau dipandang wajahnya menyenangkan hati. Apalagi membuat suami betah di rumah.
apalagi menjadi ibu dari anak-anaknya, apalagi menjadi istri dari suaminya, dan lain-lain. Nah sekarang, tadi Mas Bayu tanya, tadi kan ibu-ibu masak tuh ke pasar dan lain sebagainya. Kalau suami gimana Ustaz? Ya pahalanya dalam berumah tangga cari nafkah. Cari nafkah. Dan orang cari nafkah itu jangan pikir bukan ibadah. Cari nafkah itu jihad. Kalau halal. Ya, yang halal-halal itu pahala. Bayangkan dia pergi cari nafkah. Jadi sopir angkot, penjual ikan, cleaning service, security. Nggak usah sebut pejabat tinggi, banyak koruptor. Iya toh? Jadi petani, jadi nelayan, nangkap ikan. Iya. Dan hebatnya itu suami, meskipun banyak tantangannya, dia tidak pernah curhat di medsos. Iya toh? Kempes ban motornya kasihan sebagai tukang ojek. Dia tidak pernah telepon istri, mencet lagi nih bang, ini gara-gara kau dibelikan baju, saya menderita. Pernah ibu ditelepon begitu? Enggak. Kalau dia rusak kendaraannya, dia tanggung sendiri. Dia paling berpikir, biarlah saya yang menderita, tidak perlu istriku mengetahui penderitaan saya. Itu kewajiban, cari nafkah itu kewajiban Bu. Maka kalau ibadah adalah, rumah tangga adalah ibadah, 24 jam semuanya jadi ibadah. Cari nafkah suami kan dari pagi kasihan dia pergi, pulang malam, jadi ibadah. Tiba-tiba kempes bannya dia perbaiki, jadi ibadah. Habis air bensinnya dia dorong 2 kilo baru dapat pom bensin, ibadah. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Nah, yang jadi tidak jadi ibadah kalau kita tidak ikhlas, ngomel, hilang. Ibu masak, jadi masakan kena bensin, kena api, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia bilang nyesel saya. Nah, nyesal sudah hilang ibadahnya. Maka kita dituntun dalam doa iftitah. Inna sholati wa mah. Coba dengar itu. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Jadi semua jadi ibadah. Ngaji, ibadah. Petik sayur, ibadah. Semua ibadah. Apalagi Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Membangunkan orang makan, ibadah. Dan ibu saya lihat itu Bu, kalau dia sambil masak, dia sambil baca Quran. Sudah dia pergi lagi melihat masakannya. Duduk lagi mengaji. Lagi begini. Bayangkan Bu. Kalau hangus tetap jadi pahala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Nah, sekarang siapa mau bertanya? Nah silakan, jawab bertanya. Jawab. Oke, siapa mau bertanya? Ulang-ulang. Siapa mau bertanya? Ibu, boleh maju ke depan Bu. Silakan sebutkan pertanyaannya. Dari mana? Silakan Bu. Ya Ibu, perkenalkan diri. Maju-maju Bu, nanti jatuh. Jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Ustadz, nama saya Umi Saryana, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Mamajang. Kebetulan saya juga adalah guru TK di salah satu TK yang ada di Kota Makassar. Begini Pak Ustadz, dalam rangka Ramadan ini kan kita tentunya ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sementara kondisi ya yang saya alami karena suami tidak ada, sudah meninggal, anak saya jauh, dan kebetulan juga mendapat amanah menjadi imam di salah satu masjid. Ini setiap kali Ramadan Pak Ustadz, selalu hati saya sedih Pak Ustadz. Saya tidak pernah bisa berkumpul dengan anak saya yang laki-laki, sementara saya cuma berdua dengan anak saya yang perempuan. Sementara Pak Ustadz tadi katakan bahwa beribadah dalam keluarga itu manfaatnya atau pahalanya sangat besar. Kiranya bagaimana, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz
supaya saya juga bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, dari cerita ibu tadi, dengar guys, Besti, ya, kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita kembali lagi tentunya masih dari Masjid Haji Sitimang Kota Makassar di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi ada pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz, bagaimana kan tadi Ustadz menyampaikan keutamaan ibadah bersama keluarga di bulan Ramadan, tapi keluarganya jauh. Jadi, Bu, sebelum saya jawab, ini kita bersyukur masih lengkap di rumah anak kita, suami ya. Banyak ibu di Ramadan ini tahun lalu masih bersama suaminya, sekarang sudah tidak ada. Tahun lalu bersama anak-anaknya, sekarang sudah pada pergi. Ya, tapi percayalah tidak ada ujian yang sia-sia di sisi Allah. Semakin berat ujian, semakin tinggi level kita. Nah, ibu tadi itu kan diuji, ujian kesabaran ditinggal suami, ujian kesabaran ditinggal anak. Saya mau beribadah, anak saya sudah tidak ada, meskipun secara fisik tidak ada di tengah kita, kan ada video call guys. Ya Besti. Nah, ini ibu lagi makan sahur nak. Nah, kamu di situ makan sahur apa nak? Nah, sambil dia video call kita nasihati, ya. Jangan lupa doakan bapakmu. Bapakmu sekarang sudah berada di alam yang berbeda dengan kita, tapi tidak berarti dia tidak lihat kita nak. Dia tetap lihat, cuma kita yang tidak lihat. Kenapa tidak dilihat nak? Karena kalau kau lihat pasti kamu lari, ya kan? Nah, ini video call bisa. Jadi digunakan teknologi. Nah, tuh. Yang kedua, ambil sisi positif. Setiap kita ingat suami, kirimkan Fatihah. Jangan sekedar ingat keluarga yang sudah meninggal. Suami kah itu, orang tua kita itu, anak kah kita yang sudah arwah. Ramadan ini kita ingat, langsung kirimkan Fatihah. Jangan sekedar diingat, menangis, tidak ada. Kalau kita menangis cuma ingat saja, tapi dia tidak ada apa-apa bagi yang meninggal. Begitu ingat suami yang sudah wafat, wih tahun lalu saya masih makan sahur sama dia. Meskipun dia susah sekali dikasih makan sahur, tapi menyesal saya sekali. Begitu ingat sedih, langsung Fatihah. Ya Allah, ampuni dosa suamiku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu bagi suami yang sudah meninggal. Anak kita yang jauh dari rantau, ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Pelihara anakku. Saya tidak ikhlas, saya tidak mampu ditinggal anak saya. Tapi dia harus cari nafkah. Lindungi dia cari nafkah ya Allah. Jaga imannya, jaga dari orang-orang jahat. Ridhoi segala pekerjaannya. Bimbing dia mencari nafkah yang halal. Dan dia jadikan dia hambamu yang taat beribadah. Sudah itu baru ibu video call lagi. Nah ini ibu rindu betul sama kamu nak. Saya baru sholat tahajud. Jangan kau kasih malu bapakmu yang sudah meninggal. Jangan kau menghalalkan segala cara. Saya besarkan kamu nak. Saya sekolahkan kamu nak. Meskipun kau jadi imam di mata orang kamu hina. Mereka lihat orang-orang yang materialistik. Kamu tidak ada derajat di sisi mereka. Tapi percaya kau nak, saya bangga jadi ibumu kau jadi imam. Dia pasti senang. Ya oke? Understand? Yes. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan, boleh Bu yang depan. Tidak semangat, ulang saya tanya. Ada mau bertanya? Yang depan aja Pak Ustadz, silakan yang Mana? depan, yang di sebelah Mana? sini. Ini Pak Oh, Ustadz. ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Tina Samsu Aras. Alamat? Alamat di sekitar Tamalan Raya Pak Ustaz. Dari Yang Kebetulan lengkap. saya Yang dari lengkap alamat? alamat di Bung Permai. Blok? Blok
C1 nomor 3. Siapa tahu. Nomor KTP? Oh, enggak hafal. Kok sampai Pak nomor Ustaz. KTP? Siapa tahu nomor Oke, rekening Pak Ustaz. oke, saya juga mau. Iya. Oke Bu, Saya apa yang mau dari ditanya? PAC Tamalan Rea. Muslimat Muslimat NU. NU ya, Tamalan Rea. Kalau saya tidak salah ada juga organisasi perempuan NU. Satu Muslimat NU, Patayat. Patayat. Ya toh? Patayat. Apa bedanya Patayat? Kalau Organisasi. Patayat perempuan yang masih muda-muda. Kalau Muslimat perempuan yang sudah tua berjiwa muda. Yang penting Oke. jiwanya jiwa Ya, muda. Ya, ini Betul Muslimat sekali. dengan Patayat. Patayat Alhamdulillah. itu Mas Bayu Siap. perempuan-perempuan NU yang masih muda-muda. Oh. Naik setelah muda-muda naik menjadi Muslimat, NU. Apa bedanya? Tetap umurnya tua, semangatnya tetap muda. Iya. Nah, ini Muslimat NU. Ah, silakan bertanya. Mas Jangan Bayu lihat- jawab. Jangan. Pak Jangan Ustaz. lihat casingnya Pak Ustaz. Ya, oke. Ya. Menarik sekali tadi yang Pak Ustaz sampaikan. Ya. Apalagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Begitu semangat. Tentang yang tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa beribadah bersama keluarga. Nah, yang ingin saya sampaikan dan mungkin semacam unek-unek yang ada di hati saya dan mudah-mudahan mungkin juga ibu-ibu yang lain juga mungkin rasakan. Kita itu di bulan Ramadan seperti Pak Ustaz sampaikan pengennya ada perubahan. Nah, dalam perubahan ini pengen kita dalam keluarga itu misalnya sebelum Ramadan kan biasa kita susah untuk bersama-sama keluarga beribadah. Nah, sekarang di Ramadan itu kepengen sekali saya beribadah bareng dengan keluarga. Misalnya makan bareng, apalagi pergi tarawih bareng. Nah, yang ingin saya sampaikan Pak Ustaz, gimana sih caranya kita menyikapi apabila ada suami atau anak kita, misalnya kita mengajak, ayo ya kita sekarang sudah Apa waktunya. pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya Pertanyaan, ya, ini, apa Pak Ustaz. pertanyaan, ya. Pertanyaan saya ini, kita pengen mengajak suami atau anak kita, keluarga kita untuk pergi bareng beribadah. Misalnya pergi tarawih bareng, tapi dia selalu punya alasan. Oh ya, tunggu dulu, Oke, nanti sip. dulu, duluan Oke, dulu. saya sudah paham. Gitu. Oke. Terima Gimana kasih. cara menyikapinya Iya, gitu, Pak Ustaz? Ibu, Ya. terima Oke, kasih terima kasih, atas Pak Ustaz. pertanyaannya. Iya. Silakan kembali. Ada itu ibu menjelaskan. Jadi bagaimana caranya mengajak? Ajak, ayo tarawih. Nah, bagaimana caranya diajak? Pertama pagi sudah dikasih tahu. Pak, kita tarawih sebentar malam ya. Nak, tarawih. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kau ikut tarawih. Masa kau pergi mall bisa, tarawih tidak bisa? Memang kadangkala harus tegas ibu. Jangan kasih spasi alasan. Ya, jangan mendadak ibu. Sudah azan Pak, pergi tarawih. Tidak, bikin perjanjian. Mulai hari ini beritahu, Pak, saya berharap engkau bapak sebagai kepala rumah tangga. Gimana tuh anakmu mau tarawih kalau bapak enggak tarawih? Ya, saya selama ini sabar. Ada duit, tidak ada duit, saya tidak marah Pak. Tapi saya kecewa kalau kau tidak tarawih. Kamu kan imam. Saya berharap kau imam di rumah cuma kul-kul kau hafal. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah. Bosan juga saya Pak. Ayo kita sama-sama ke masjid. Saya ikhlas kau tidak belikan saya baju baru tiap tahun. Saya ikhlas. Kau kasih saya apa adanya, saya ikhlas. Tapi saya marah kalau bapak tidak tarawih sama-sama. Saya berharap Ramadan ini bapak tarawih sama-sama. Seluruh keperluan rumah tangga soal perempuan saya punya urusan. Bapak juga harus jadi kepala rumah tangga. Minimal tarawih sama anak-anak. Anak-anak juga diberitahu, nak, saya tidak marah kalau nilaimu kecil, nak. Apalah boleh buat, itulah kemampuanmu. Tapi saya apalagi saya harap kalau kau sudah nilaimu kecil, mukamu juga enggak cantik. Kau juga enggak belikan saya mobil, minimal kau temani saya pergi tarawih, nak. Saya enggak malu, saya enggak apa-apa deh, nak. Kau enggak naik kelas, yang penting jangan sampai kau tidak tarawih deh. Nah, coba kalau ini kau sudah tidak naik kelas juga, nak. Enggak ada juga followermu. Tuh, ayo nak pergi tarawih sama-sama, doa. Nah, jangan mendadak. Sudah itu seperti yang jelaskan awal tadi, doa karena hidayah datang dari Allah. Ramadan ini spesialnya, hebatnya Bu, makbul doa. Jadi kalau ibu selama ini gelisah lihat suami malas beribadah, anak malas beribadah, mintalah kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, tiba-tiba jeritan ibu menangis dalam sholat hajat tengah malam,
Allah terpukau melihat doanya ibu sambil bertobat, ya Allah saya salah selama ini bini anak saya Allah, tapi jangan kau biarkan dia larut dalam dosa dan maksiat, berikan dia hidayah. Datang hidayah, besok tiba-tiba lembut hatinya. Doa, senjata kita ini kan doa. Tapi ingat, doa jangan di medsos. Lindungi anakku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Iya toh? Dalam tahajud. 2, doa tidak mesti bahasa Arab. Doalah ibu bahasa Bugis boleh, bahasa Makassar boleh. Puang tak dampang ngak kesi. Ajak tak pakai piling-piling anakku. Pakai singi si pak nah. Boleh, karena Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingungi malaikat. Apa maksudnya ibu ini? Lain di bibir, lain di hati. Ya, oke. Kita jadikan bulan Ramadan ini ibadah sekuat baik, sebanyak-banyaknya, ibadah sekuat-sekuatnya dalam rumah tangga. Dengan cara mengamalkan fungsi kita masing-masing. Suami tingkatkan gairah cari nafkah, ibu tingkatkan semangat untuk menjadi istri yang soleha, anak pun melayani orang tuanya menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. You understand? Yes, Thank you very much. Allah, dahsyat sekali. Terima kasih atas petuahnya Pak Ustadz. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan juga bisa membawa keluarga kita benar-benar beribadah maksimal di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Ustadz Dasat, terima kasih atas petuahnya. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih. Dan pemirsa, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Saya Bayu Oktara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar. Insya Allah kita akan berjumpa lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.